Saya pernah ketemu dengan prominent rabbi ya, Rabbi Tovia Singer. Itu ada videonya pada saat saya berdebat dengan dia, juga ada di YouTube. Itu dia pernah bilang ke kita, dia bilang katanya, saya heran dengan orang-orang Kristen yang katanya Kristen tapi mereka melakukan hukum Taurat katanya. Hukum Taurat itu bukan untuk kalian, orang-orang bukan Yahudi. Dia bilang, dia sendiri bilang begitu karena dia kan Yahudi ya. Dia bilang hukum Taurat itu adalah untuk orang-orang Yahudi. Kalau kalian bukan Yahudi, dia bilang harusnya itu kalian melakukan hukum Nuh, Nabi Nuh. Dia bilang Noah had law, dia bilang. Karena Nuh itu kan hidup sebelum adanya bangsa Yahudi. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita lihat di sini, dikatakan tuntutan hukum Taurat ya, di Ulangan 28 dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi kita lihat di sini di Ulangan 28 itu mengenai berkat dan kutuk. Berkat itu cuma sampai ayat 1 sampai 14. Sisanya sampai ayat 50-an itu adalah kutuk. Dan dikatakan bahwa kalau mereka tidak melakukan semua 100% perintah dan ketetapannya, maka mereka akan dikutuk. Kemudian kita lihat juga di Yakobus 2 ayat 10 dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, hanya satu salah nih, dari 613 satu salah, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kalau bersalah artinya dikutuk. Nah, kemudian kita lihat juga di sini, Galatia 3, ayat 10-11. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi sekarang kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat, justru karena kalau kita melakukan hukum Taurat itu kita di bawah kutuk gitu loh. Kita orang benar dibenarkan karena iman. Nah, kita juga dilihat di Galatia 3 ya, ayat 8 sampai 9 dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Kita kan mostly sekarang bukan orang Yahudi ya. Di sini nggak ada yang orang Yahudi, darah Yahudi. Dikatakan telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi
sebetulnya kita harus mengerti bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel, nggak pernah diberikan kepada orang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi itu dibenarkan karena iman. Saya pernah ketemu dengan prominent rabbi ya, Rabbi Tovia Singer. Itu ada videonya pada saat saya berdebat dengan dia, juga ada di YouTube. Itu dia pernah bilang ke kita, dia bilang katanya, saya heran dengan orang-orang Kristen yang katanya Kristen tapi mereka melakukan hukum Taurat katanya. Hukum Taurat itu bukan untuk kalian, orang-orang bukan Yahudi. Dia bilang, dia sendiri bilang begitu karena dia kan Yahudi ya. Dia bilang hukum Taurat itu adalah untuk orang-orang Yahudi. Kalau kalian bukan Yahudi, dia bilang harusnya itu kalian melakukan hukum Nuh. Nabi Nuh dibilang Noah had law, dia bilang. Karena Nuh itu kan hidup sebelum adanya bangsa Yahudi. Terus dia bilang, kenapa kalian mengikuti hukum Taurat? Itu bukan untuk kalian, dia bilang. Jadi dia sendiri got the point gitu, bahwa orang Kristen itu sebetulnya tidak harus melakukan hukum Taurat, itu bukan untuk mereka. Dan kita juga lihat di Alkitab bahwa orang-orang bukan Yahudi itu dibenarkan karena iman. Nah, kemudian di Matius 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di sini banyak orang bilang, ya, tapi Tuhan Yesus kan bilang, dia tidak meniadakan hukum Taurat. Kenapa kalian tidak melakukan hukum Taurat? Tuhan Yesus kan tidak meniadakan hukum Taurat. Di sini dikatakan, betul, Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Jadi saya kasih ilustrasi. Misalnya, saya kan punya kantor ya, perusahaan. Kalau misalnya saya punya perjanjian untuk sewa kantor misalnya. Nah, saya sewa ya, itu perjanjian. Artinya, setiap tahun secara berkala, saya harus bayar sewa. Itu perjanjian saya dengan yang punya gedung misalnya. Nah, kalau misalnya suatu saat saya udah punya uang, saya mau beli nih. Saya beli gedung itu, ruangan itu saya beli, artinya kita punya perjanjian yang baru. Kalau kita punya perjanjian yang baru, itu artinya title, hak milik sudah berubah, beralih dari yang sebelumnya dia punya gedung, jadi kepada saya adalah pemilik yang sekarang. Artinya saya sudah punya perjanjian yang baru, yang meniadakan perjanjian yang lama. Nah, begitu juga dengan perjanjian di Alkitab. Tuhan Yesus tidak meniadakannya, tapi dia menggenapinya. Dia sudah menggenapi. Karena hukum Taurat itu adalah hukum hutang. Dia sudah membayar. Kalau dia sudah bayar, artinya kita nggak perlu bayar lagi gitu. Nah, kita lihat juga di sini ya, di Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Artinya apa? Bapa dan anak itu satu. Satu dan tidak mungkin saling bertentangan. Ya, kita got the point. Jadi Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, sekarang kita lihat tuntutan hukum Taurat. Di Keluaran 31 ayat 14 dikatakan, haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah dia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Ini juga termasuk di dalam salah satu hukum Taurat ya, 10 hukum Taurat, the Ten Commandments, harus menjaga kekudusan hari Sabat, tidak boleh bekerja. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat di Lukas 6, ayat 6 sampai 11. Ini tidak semua ayat, tapi intinya adalah di sini. Di ayat yang ke-6 dikatakan, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Ya, kemudian di ayat 10 dikatakan, sudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus.
Nah, kita lihat Yesus dan Bapa adalah satu. Kemudian ada hukum Taurat yang mengatakan bahwa kamu harus memelihara hari Sabat, itu adalah hari kudus. Setiap orang yang bekerja pada hari itu harus dihukum mati. Tapi yang terjadi pada saat Yesus datang ke bumi di hari Sabat, ya, itu Yesus malah menyembuhkan. Kita lihat sebetulnya ini nggak cuma sekali ya, itu Tuhan Yesus itu senang dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kita lihat ada beberapa insiden gitu ya. Ini orang yang mati sebelah tangannya. Ada juga perempuan yang sudah 18 tahun dia bungkuk, sakit ya selama 18 tahun, itu Tuhan Yesus juga sembuhkan. Kemudian ada juga orang yang sakit busung air, itu juga disembuhkan di Lukas 14. Kemudian ada juga orang yang buta sejak lahir, yang akhirnya Tuhan Yesus pakai ludahnya, kemudian dikasih ke tanah itu dioleskan ke matanya, dia disuruh untuk pergi ke Siloam, itu juga pada hari Sabat gitu. Jadi no wonder ya, para ahli-ahli Farisi dan orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat itu orang Farisi, mereka tuh kesal sekali gitu. Kenapa Tuhan Yesus itu harus menyembuhkan orang pada hari Sabat? Nah, nanti saya akan tanya nih, menurut kalian seperti apa gitu? Kenapa Yesus sudah tahu itu hukum Taurat? Dia sendiri yang menuliskannya karena dia adalah Tuhan. Dia dan Bapa adalah satu. Tapi kenapa Tuhan Yesus justru bekerja, istilahnya dalam seperti bekerja ya, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bahkan ada juga suatu kali murid-murid Tuhan Yesus itu memetik kelaparan ya. Mereka memetik bulir gandum pada hari Sabat dan memakannya. Padahal dikatakan juga bahwa tidak boleh bekerja. Bekerja itu ada 39 hal ya yang dilarang dilakukan di hukum Sabat. Pada hari Sabat itu termasuk agricultural work ya. Termasuk misalnya dia ngambil bulir gandum, menanam, menuai dan sebagainya, itu juga hal-hal yang dilarang gitu ya. Nah, tapi itu dilakukan dan Tuhan Yesus justru membela murid-muridnya. Kemudian kita lihat juga dalam hal pengampunan dosa. Nah, ini kalian pasti sudah tahu ceritanya ya, di Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Di sini dikatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, di sini kita tahu ya, ini nggak semua, tapi kalian bisa baca. Tuhan Yesus setelah itu dia menuliskan di tanah. Kemudian dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kemudian kita tahu nggak ada yang melemparkan batu, malah satu persatu dari yang paling tua sampai yang paling muda pergi. Kemudian di ayat 10 dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, kalau kita lihat konteksnya, ini sebetulnya menarik ya. Di hukum Israel, yang namanya zinah itu, perempuannya itu harus menikah. Jadi, kalau perempuan itu tidak menikah, itu namanya bukan berzinah. Interesting ya. Jadi kalau misalnya seperti pelacur gitu ya, itu adalah profesi yang quote-unquote itu diizinkan. Kenapa? Karena perempuan-perempuan yang single pada saat itu sulit sekali bekerja. Perempuan itu biasanya tergantung dengan suaminya. Karena kan perempuan itu kalau dia punya saudara laki-laki, dia tidak akan dapat warisan. Nah, jadi dia sangat tergantung pada suaminya. Kalau dia diceraikan oleh suaminya, itu dia sulit sekali dapat kerjaan. Yang paling gampang adalah sebagai pelacur. Jadi kalau ada orang laki-laki yang membeli pelacur, itu dianggap bukan berzina. Yang namanya berzina adalah kalau perempuan ini adalah istri dari orang lain. Jadi kalau di istri orang lain, kemudian kedapatan dengan laki-laki lain, itu namanya berzina. Di sini menariknya bahwa
perempuan ini kedapatan gitu. Jadi kayak seperti di set up gitu ya. Dan harusnya dalam hukum Musa itu yang dihukum mati perempuan dan laki-laki yang berzinah itu gitu loh. Dua-duanya itu harus dilempari batu. Tapi di sini cuman perempuannya aja gitu loh. Laki-lakinya tidak diketahui di mana gitu. Dan kemudian dikatakan bahwa dalam hal seperti ini itu hukum Taurat harus mengharuskan mereka untuk melempari stone to death ya. Karena ini juga salah satu dari Ten Commandments. Jangan berbuat zina. Gitu ya. Nah, sementara di sini apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia mengatakan barang siapa kamu di antara kamu tidak berdosa, boleh melemparkan batu yang pertama kali. Jadi dia yang menulis hukum Taurat kan. Dia yang mengatakan bahwa harusnya dia dihukum mati. Tapi di sini justru Tuhan Yesus bilang, siapa yang nggak berdosa, boleh. Ini sebetulnya tidak ditulis seperti itu dalam hukum Taurat kan. Gitu. Jadi para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga bingung, ini benar-benar dari Tuhan atau bukan? Karena kalau dari Tuhan harusnya melakukan sesuai dengan hukum Taurat. Itulah makanya mereka kesal sekali dan mereka berikhtiar untuk membunuh Yesus. Nah, di sini kita lihat ya di Ibrani 10 ayat 1 dan kemudian 8-10 dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Di atas ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi sebetulnya hukum Taurat itu kan bayangan ya. Tapi begitu banyak orang yang justru fokus kepada bayangan, bukan kepada esensi. Esensi sesungguhnya adalah ya Tuhan Yesus itu sendiri. Dia sudah dikorbankan, dia menghapus dosa. Jadi bukan dari korban-korban. Nah, kemudian kita lihat di sini. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi semua dosa dari mulai Adam sampai manusia terakhir nanti itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi di dalam iman, ketika kita beriman, kita dibenarkan oleh Allah. Maka dikatakan di Roma 8 ayat 1-4, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus. Nah, kemudian orang bilang, wah enak aja nggak ada penghukuman. Kalau gitu kita bisa berbuat seenak-enaknya dong. Berbuat dosa dan tidak ada penghukuman. Nah, nanti kita akan lihat ya. Buat saya baca ya mengenai misalnya Rahab. Rahab itu dia kan menyembunyikan pengintai ya. Pengintai waktu orang Israel sebelum mereka masuk ke Kanaan, mereka ke Yeriko, mereka kirim para pengintai, kemudian Rahab itu menyembunyikan dan dia berbohong gitu kepada orang-orang Yeriko yang nanya. Dia berbohong, tapi setelah itu justru dia diselamatkan dan keluarga diselamatkan. Terus saya berpikir, tapi kan dia berbohong, dia kan melanggar hukum Taurat